Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hasil wawancara kami mengenai analisis pengaruh program pembinaan dan visi dalam pembangunan masyarakat Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Buraya, Kota Pontianak. Kami pertama-tama akan membahas mengenai program strategi. Jadi yang pertama program strategi yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Kapur untuk kesejahteraan masyarakatnya kayak seperti bersifat fisik dan juga bersifat pembangunan, yang seperti dimana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lainnya. Juga berkaitan dengan pembangunan yang sifatnya fisik, yaitu dirasakan langsung oleh masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan. Salah satu contohnya kayak pembangunan barau yang merupakan prioritas pembangunan suatu dusun, maka desa melibatkan masyarakat setempat untuk ikut melaksanakan kegiatan itu dan dia merasakan manfaat dan dalam pekerjaan itu. Lalu yang kedua, pembangunan yang sifatnya pembinaan. Pembinaan yang berkaitan dengan keterampilan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Salah satunya berdasarkan karakteristik padat Desa Kapur yang merupakan desa jasa dan perdagangan dengan pembinaan yang bersifat strategis. Dalam salah satunya pengelolaan pakan dan makanan dari bahan ikan lele menjadi abon dan somai. Kemudian mengarahkan untuk pembinaan peternakan seperti sapi dan perikanan. Dan yang kedua, kegiatan dalam program kayak seperti bidang kesehatan dan juga pendidikan. Dalam bidang kesehatan, salah satunya kegiatan yang didukung oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah kesehatannya itu masalah yang berkaitan dengan stunting, kegiatan yang dalam memberikan makanan tambahan kepada ibu di usia kehamilan. Dengan tambahan makanan yang bergizi, bisa juga terkontrol dalam kandungan bisa tumbuh dengan baik sehingga peluang untuk terjadi stunting bisa kita hindari. Dan juga di bidang pendidikan, kegiatan yang dilakukan seperti pembinaan guru pembimbing TPA dan memberikan bimbingan kepada PAUD di desa sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Dan juga membina dan mendidik anak yang tumbuh dari awal sehingga anak-anak siap untuk melanjutkan pendidikan sekolah dasar dan seterusnya. Selanjutnya, mengenai kelompok dalam pelaksanaan program desa. Setiap menerapkan kegiatan dalam pembangunan pembinaan termasuk kegiatan pembangunan infrastruktur, kita akan mengelompok kegiatan tersebut. Salah satunya contoh di bidang perikanan dibagi menjadi satu kelompok atau beberapa kelompok untuk mengenai suatu bidang yang sama. Membentuk kelompok perikanan, salah satu dari mereka ada yang mengurus perikanan di bawah bimbingan dan pembinaan instruktur yang sudah ditentukan, sehingga mereka terlatih dalam melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk yang lainnya juga dilaksanakan dengan berkelompok. Kelompok yang dimaksud adalah mereka yang disatukan dalam satu komunitas agar saling bekerja sama dengan satu sistem baik dibatasi oleh ruang lingkup RT, ruang lingkup dusun, maupun ruang lingkup profesi. Pengelompokan tersebut dilakukan agar program yang dilaksanakan teratur dan terkontrol. Menurut Kepala Desa Kapur, Bapak Fahmi, beliau mengatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam meningkatkan pembangunan desa. Idealnya indikator keberhasilan pembangunan desa tersebut karena adanya peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat yang sudah dibantu dari desa seperti membentuk kelompok-kelompok yang mereka miliki dengan program yang diterapkan. Upaya yang diberikan dengan menyediakan sarana-sarana dan peluang yang mereka harapkan, yang pasti desa sudah melakukan pembinaan, mengontrol, dan pengawasan sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut dengan benar dan jangan sampai ada hal-hal yang gagal di tengah jalan. Selanjutnya yaitu tidak ada kendala dalam melaksanakan program tersebut.
karena hal yang terjadi di lapangan itu sudah tidak menjadi tanggung jawab desa sebagai menyiapkan program dan anggaran, tetapi mereka sendiri yang mengembangkan, dan indikasinya mereka sendiri yang merasakan apakah mereka berhasil atau tidak, dan pihak desa tidak mengkontrol secara langsung masyarakat desa itu berhasil atau tidak. Intinya, aparat desa sudah memberikan program tersebut untuk masyarakat dan mereka sendiri yang merasakan apa yang seharusnya mereka butuhkan. Oke, setiap kegiatan program Desa Kapur itu berdasarkan anggaran yang melalui proses Musrenbangdes, yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Musrenbangdes ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Dalam musyawarah tersebut membahas tentang rencana pembangunan desa sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Setiap kegiatan desa, baik itu bidang pendidikan, keagamaan, pembinaan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, sumber daya wanita, program PKK, pembangunan fisik seperti infrastruktur, juga dimusyawarahkan melalui musyawarah desa. Dari kegiatan musyawarah ini, maka dibentuk program-program dalam 1 tahun ke depan. Jadi kegiatan program desa harus berdasarkan anggaran, kecuali kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi lain yang dilakukan desa, seperti contohnya kegiatan universitas yang ingin mengadakan sosialisasi di desa, maka desa hanya menyiapkan tempat, sedangkan anggaran seperti konsumsi dan lain-lain itu ditanggung dari pihak universitas itu sendiri, bukan dari desa. Jadi semua kegiatan bersifat anggaran sudah direncanakan melalui musyawarah desa. Dampak dari program-program Desa Kapur terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu dari program pembangunan fisik infrastruktur sudah pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu contohnya pekerjaan pembangunan barau sangat bermanfaat karena di situ permasalahan saluran air yang terhambat bisa teratasi. Dengan adanya barau, parit yang dibentengi dengan barau sehingga air dapat mengalir itu tanpa hambatan. Program tersebut dilakukan melalui anggaran desa. Lain halnya dengan program seperti pembinaan, itu tidak dapat dirasakan dengan kasat mata karena tidak dapat dilihat langsung, hanya bisa dirasakan lewat ilmu. Seperti program tahun ini, yaitu program pembinaan tentang pembuatan abon dari ikan lele, sangat bermanfaat sehingga masyarakat desa terdorong untuk melakukan kegiatan tersebut dan mendapat bantuan modal dari pembinaan desa. Ketika program tersebut berkembang, saya tahu bahwa program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat desa di bidang kesehatan seperti pemberian makanan, tambahan kepada ibu hamil dan bayi itu sangat jelas bermanfaat, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat karena ibu hamil dan bayi sangat membutuhkan makanan yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun itu lagi guys. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep lah. Cakep. Belinya di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat diterima semua. Amin. Bye.